Apa sih kalian ngomong tentang sholat di Az-Zaitun? Emang nggak sah? Hukum Islam belum berlaku atas bangsa Indonesia. Sholat tidak perlu. Sholat-sholat yang diadakan di Zaitun itu ya hanya sekedar latihan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentang Az-Zaitun masih gencar hari-hari ini memancing reaksi begitu keras dari para ulama tasik, dan akhirnya pihak kepolisian pun telah memproses dan mudah-mudahan menjadi jalan terbaik bagi semua pihak. Tidak luput juga Gubernur Jawa Barat ya, sudah sedemikian memberikan satu komentar, yang komentarnya ini memberikan harapan kepada masyarakat luas bahwa keberadaan Az-Zaitun terkhusus Panji Gumilang itu harus mendapatkan satu tindakan hukum. Ya, Mahfud MD juga sudah memastikan bahwa kasus Az-Zaitun ini akan ada tersangka. Bahkan secara gamblang Mahfud MD menyatakan bahwa Az-Zaitun Panji Gumilang ini lahir dari rahim NII, Negara Islam Indonesia. Namun demikian, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin menyatakan bahwa Az-Zaitun jangan dibubarkan. Setuju, Az-Zaitun jangan dibubarkan, karena Az-Zaitun ini adalah aset negara, aset bangsa. Tetapi Panji Gumilang dan ajarannya itulah yang harus ditindak. Az-Zaitun ratusan hektar tanahnya, asetnya, sarana prasarana yang luar biasa, ya jangan dibubarkan, jangan ditutup, itu dilanjutkan, tetapi dengan nahkoda dan dengan manajemen yang baru, yang sesuai dengan Ahlussunnah, ya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan seperti yang diajarkan Panji Gumilang selama ini. Dalam konten ini kita tidak akan membahas seberapa Az-Zaitun akan seperti apa, tidak. Tetapi yang akan kita kemukakan justru ada seorang murtadin, seorang yang telah murtad. Dan ini ada kaitannya dengan Zaitun. Dulu konon, selain dia aktif di salah satu organisasi masyarakat, organisasi agama, ya, kemudian dia juga secara administratif aktif juga menjadi salah satu kru atau salah satu orang di dalam Az-Zaitun, apakah jadi ustadz atau apa, yang kemudian dalam perjalanan hidupnya orang ini murtad, ya sekarang disebut-sebut sebagai pendeta Saifuddin, dan seringkali nyinyir di media sosial, ya memojokkan Islam, memojokkan kaum muslimin. Tapi dalam konteks dia ngomong apa saja, selama ini kita tidak berminat untuk mengomentari, karena yang namanya orang kafir, karena orang sudah murtad, jadi apapun omongannya nggak ngefek lah bagi kita. Tapi ini yang menarik, dia ngomong banyak tentang Az-Zaitun. Kalau antum semua itu lihat-lihat jejak digitalnya, komentarnya tentang Zaitun bagaimana. Nah, tetapi dalam konten ini secara khusus kita akan menyoroti, dan ini hanya kita buat lucu-lucuan saja. Kita buat lucu-lucuan. Dia berkomentar seperti itu ya, lucu-lucuan saja, bahwa sholat itu belum wajib lah, macam-macam lah. Apa sih kalian ngomong tentang sholat di Az-Zaitun, Idul Fitri di Az-Zaitun? Lu mau ngomong apa? Emang nggak sah? Hukum Islam belum berlaku atas bangsa Indonesia. Nggak usah ngomong, nggak usah bicara, nggak usah debat agama, nggak usah bicara tentang hukum Islam. Ngaku-ngaku Majelis Ulama Indonesia. Ulama di mana? Hukumnya di mana? Hukum Islam belum berlaku, sholat tidak perlu. Sholat-sholat yang diadakan di Zaitun itu ya hanya sekedar latihan sholat sebelum hukum Islam berlaku. Sebelum negara Islam berdiri. Yang ada negara Pancasila, hukum Undang-Undang Dasar 45. Di mana kalian Islam? Itu Islam. Islam itu negara Islam, umat Islam, hukum Islam.
Itu baru Islam. Allah mau ngatur-ngatur Panji Gumilang. Enak aja. Itu dia atur soft sholat pakai jas. Nggak pakai celana kolor kayak kalian itu. Masa ke masjid nggak pakai celana dalam. Karena takut celana dalamnya bekas kencing. Biarin aja. Bekas kencing nggak batal kok. Fatwa saya, kencing di celana asal tidak membasahi lantai, tidak batal wudunya. Itu. Wanita boleh khotib Idul Fitri, Idul Adha, khotib Jumat. Boleh. Kalau perlu nanti ada imam sholat jemaah untuk laki-laki semuanya. Tapi imamnya perempuan. Nggak salah. Jangan ikutin undang-undang abad ke-7 itu. Lakukan pembaharuan Islam yang lebih jelas lagi di hadapan. Supaya kita bisa hidup toleransi dan damai. Maka itulah moto pesantren Az-Zaitun, pusat pendidikan toleransi dan damai. Membangun Indonesia yang lebih hebat di masa yang akan datang. Kalau Pak Jokowi mau untuk periode ketiga, tanya Panji Gumilang, itu ahlinya. Ahli strategi tipu-tipu juga bisa. Jadi jangan diambil hati, ini kita tayangkan hanya untuk lucu-lucuan saja. Kemudian dia kan nggak berani pulang ke Indonesia nih. Dia berada di luar negeri, apakah di Amerika atau di mana. Terus perkembangannya dia jadi pemulung di sana dan dia mengakui sendiri. Dia sudah klarifikasi, dia akui pemulung dan bagi dia nggak masalah. Uangnya banyak dari pemulung itu per kilonya atau $40 atau berapa begitu, tidak penting. Yang terpenting dalam konten ini akan bermanfaat adalah untuk menjadi orang yang bertaubat. Allah tetap menerima taubat seseorang selama 2 hal. Matahari belum terbit dari arah tenggelamnya, yakni arah barat, dan sebelum nafas sampai di kerongkongan. Ada zaman Nabi SAW, Uyainah bin Hisn juga pernah masuk Islam dan pernah murtad kemudian masuk Islam lagi. Dalam perjalanan salafus soleh, para sahabat di zaman Nabi juga ada orang yang murtad dan kemudian masuk Islam lagi. Tidak luput kebaikan apapun yang kita bisa lakukan terhadap orang yang sudah murtad seperti pendeta Saifuddin ini. Tidak hanya murtad, tetapi dia juga sangat nyinyir. Ada lagi di jejak digitalnya itu dia dengan enaknya memakan babi dan sambil memojokkan hukum Islam tentang babi. Ya, jadi segala sesuatu yang dia lakukan itu dia berusaha menyakiti umat Islam, menyakiti kaum muslimin. Tetapi sudahlah, itu tidak perlu kita sakit hati karena memang orang sudah sakit, dia sudah jiwanya sedang rusak. Ya, jadi tidak lepas dari kita, yang bisa kita berikan kebaikan buat dia adalah kita doakan saja, mudah-mudahan Allah masih berkenan memberi hidayah sehingga dia kelak akan kembali kepada tauhid, kepada al-Islam, kepada ad-dinul Islam, dan dia mati dalam keadaan muslim dan husnul khotimah. Itu saja. Apapun yang dia omelin saat ini, apapun yang dia ocehkan saat ini, ya tidak perlu kita sakit hati, tidak perlu kita menanggapi begitu ya. Nah begitu. Jadi karena memang sudah nyata-nyata dia murtad dan dia ya seorang yang sebenarnya dia sudah masuk dalam kategori kafir harbi ya. Sudah murtad, sudah non-muslim, sudah kafir, tetapi berusaha memusuhi dalam kadar tertentu, dia memusuhi Islam, memusuhi kaum muslimin. Ya dari jejak digitalnya seperti itu. Tetapi sudahlah, kita berbuat yang terbaik saja. Kita tetap doakan dia. Nah, ini kita tayangkan postingan-postingan media sosial tentang dia. Kita lihat ya ini. Nah, ini di saat dia ini di saat dia mengais-ngais botol plastik bekas minuman. Nah, ini. Jadi saudara-saudara, saya minta juga berdoa untuk saya agar saya sehat, agar saya kuat, dapat makan sepiring aja, nggak usah banyak-banyak, sepiring saja untuk saya. Oh, minta sepiring nasi tetapi segenggam
permata. Itu bercanda kamu itu. Ya, tapi kalau kamu banyak uang, harta kekayaan, datang dong ke Amerika, bawakan untuk saya. Berdoa untuk saya. Ya. Sebenarnya kasihan. Kita tidak berupaya untuk membuka aib seseorang. Tetapi ini bagi dia bukan aib. Bagi dia ini bukan masalah. Kita saksikan pernyataan dia ini coba. Tentang saya yang diberitakan saya pemulung, benar saya memulung. Enggak masalah. Berapa hasilnya sekali memulung? $40. $40. Ya lumayan lah kalau uang Indonesia. Tetapi hubungan saya dengan Tuhan tidak karena memulung, tidak karena khutbah di gereja-gereja, tidak karena saya dapat istri muda, bukan. Semua hanya aksesoris. Seperti pohon Natal ini hanya aksesoris. Ya, tidak ada kaitannya. Hubungan Anda, hubungan kita dengan Tuhan harus diperbaharui, harus dibarukan lagi. Bagi dia bukan masalah, ya bagi dia bukan masalah. Prinsip kemanusiaan dengan ketuhanannya masih normal, bahwa apapun aktivitas di dunia ini adalah aksesoris saja. Tentang ekonomi itu aksesoris, tentang hubungan sosial juga aksesoris. Yang paling penting substansial adalah bukan pekerjaannya apa, bukan bajunya apa. Yang paling substansial adalah bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya. Terlepas bahwa dia sudah berada di akidah yang salah, di adin yang salah, ya. Tetapi secara substansi kemanusiaan terhadap Tuhannya benar. Dia tidak malu untuk bekerja apa saja, yang penting halal, begitu kan? Itu pekerjaan ini halal. Kita bertani, berdagang dan halal. Substansinya tidak masalah, ya, memang tidak masalah. Dan ini kita tayangkan bukan dalam rangka membuka aib, oh jadi pemulung sekarang, tidak. Ini tidak mengapa jadi pemulung. Ya, tetap apapun yang dia lakukan, apapun yang dia jalani hidup ini, kebaikan yang bisa kita berikan kepada dia, dan untuk kebaikan kita juga adalah mendoakan. Mudah-mudahan Allah masih berkenan memberi hidayah kepada Pendeta Saifuddin ini, kemudian mu'alaf lagi, dan kelak meninggal dalam keadaan muslim dan husnul khotimah. Demikian ya teman-teman sekalian, kita akhiri, mudah-mudahan ada faedah, ada manfaat dari tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.